Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qad taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamasaktum bihima, kitaballah wa sunnatin nabi al-hadits au kama qala amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat hamba Allah yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini tiada suatu ikrar yang pantas kita ucapkan kecuali kita bersama-sama senantiasa mengucapkan ikrar puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, berkat limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayahnya, lebih-lebih sisa pinjaman umur yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Dengan pinjaman umur ini pula sekaligus kita masih diizinkan oleh Allah berkumpul dalam masjid yang sangat mulia ini dalam rangka untuk memenuhi panggilan Allah salat Jumat bersama-sama dalam kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau salah satu figur panutan kita yang telah berupaya dan berjuang dalam rangka untuk mengangkat kembali predikat manusia dari jurang kehinaan menuju kepada alam yang mulia ini. Dari jurang kegelapan menuju kepada alam yang terang benderang ini yang kita rasakan dan kita nikmati hingga detik ini. Yang tidak kalah pentingnya lagi juga berkat perjuangan beliaulah, sehingga kita tahu mana jalan yang salah dan mana jalan yang benar. Oleh karena itu pertahankan apa yang pernah diperjuangkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Walaupun jasad dan ruh pun dipisahkan oleh Allah, kita tetap konsis kalau itu hak-hak batil-batil. Itu merupakan identitas orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Predikat mutakin merupakan suatu dambaan bagi orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu saat apabila kita dijemput oleh Israel, pasti berharap untuk mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Tidak ada jalan lain kecuali kita harus senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya.
Takwa dalam artian kita meninggalkan segala yang menjadi larangan Allah dan Rasul-Nya, dan kita melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasul-Nya. Itu adalah merupakan predikat orang yang muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu salah satu pun mendapatkan predikat muttaqin, salah satu kendaraannya tidak ada jalan lain yaitu dengan puasa Ramadan. Karena apa? Ramadan itulah nantinya merupakan harapan kita. Tujuan daripada puasa Ramadan adalah la'alakum tattaqun, agar manusia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu pula Ramadan juga merupakan hari ulang tahun turunnya Al-Quran. Untuk apa Al-Quran diturunkan oleh Allah bagi manusia? Fungsi dan tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah ke dunia bagi manusia. Di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57, Allah telah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatum min rabbikum wassifa'u lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Itu ada 4. Yang kelima di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Fungsi dan tujuan Al-Quran bagi manusia yang pertama, ya ayyalladzina amanu, kita harus tahu, ya ayyuhannasu qad ja'akum, wahai manusia, Al-Quran diturunkan yang pertama sebagai mau'izah. Kalau ada manusia mau mengikuti nasihat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah mereka akan selamat bahagia dunia dan akhirat. Sama dengan anak-anak kita, kalau anak-anak kita mau mengikuti nasihat kedua orang tua dan Allah, insya Allah akan menjadi anak yang soleh dan solihah. Sama dengan pelajar apabila mau mengikuti nasihat dari bapak dan ibu gurunya, maka mereka akan menjadi anak yang teladan. Tapi kalau kita sekarang ini melihat anak-anak sekarang, anak pelajar sekarang tidak mau mengikuti nasihat daripada bapak dan ibu gurunya, bukanlah menjadi anak yang teladan, tapi anak yang telatan. Terbalik, bahkan mungkin mereka tidak memiliki akhlak dan etika yang diharapkan oleh orang tua, negara dan bangsa serta agama. Yang kedua, fungsi dan tujuan Al-Quran, wasifa'u lima fi sudur, sebagai obat yang ada di dalam dada. Apabila dada ini kita belah, di situ ada segumpal darah yang namanya kolbu atau hati. Kita sama-sama tahu, kalau manusia kena penyakit hati, kepada siapa kita minta tolong, kepada siapa kita berobat? Tidak ada profesor doktor pun satu orang di dunia ini yang bisa menyembuhkan penyakit hati. Kalau paru-paru, saraf, jantung, ginjal, seluruh penyakit dalam, semuanya bisa diabdikan obat, banyak profesor doktor. Tapi khusus hati ini hak prerogatif daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sakit hati, tidak ada jalan lain, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Kita harus berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan oleh Allah bagi manusia sebagai hudan, petunjuk. Kita sama-sama tahu, kalau kita beli sepeda motor Honda, ada buku petunjuknya Honda, Suzuki ada Suzuki, Yamaha juga Yamaha. Tapi kalau sepeda motor kita Honda rusak, diganti atau mengikuti petunjuk daripada Yamaha atau yang Suzuki, insya Allah gak jadi baik. Contoh aja, businya Honda dan businya Yamaha serta Suzuki, di situ sudah beda. Sama dengan kita, pada saat dulu Nabi Daud kitabnya Zabur, pada saat Nabi Musa kitabnya Taurat, pada saat Nabi Isa kitab sucinya adalah Injil. Sekarang masanya baginda Rasulullah Muhammad SAW, kitab sucinya adalah Al-Quranul Karim.
Kenapa sekarang ini banyak manusia tidak mau memegang kitab Al-Quranul Karim? Kok sebaliknya maka banyak manusia yang tidak berpegang kitab suci Al-Quran? Kita harus tahu. Sama dengan masanya Pak Harto, kita ikut Pak Harto pada saat kita ikut jalannya Bung Karno, kita ikut Bung Karno. Pada saat kita Pak Habibie, ikut Pak Habibie. Pada saat masanya Gus Dur, kita ikut Gus Dur. Pada saat masanya Bu Mega, kita ikut Bu Mega. Pada saat masanya SBY, kita ikut SBY. Sekarang masanya Jokowi. Mau apa kita? Mau tidak mau kita harus mengikuti peraturannya Jokowi. Kalau kita melanggar, penjara tempat kita. Sama dengan Al-Quran. Kalau ada orang di zaman masa sekarang ini memegang kitab selain Al-Quran, maka neraka jahanam tempatnya. A'udzubillah min dzalik. Yang keempat, Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai rahmat dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama tahu Al-Quran diturunkan ini akibat semua makhluk menjerit, menangis kepada Allah, terutama manusia. Karena apa? Pada saat Al-Quran belum diturunkan, lahir seorang perempuan dipendam hidup-hidup, termasuk putranya Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Begitu diturunkannya Rasulullah dengan kitab sucinya Al-Quran, insya Allah semuanya akan duduk bersama dan bersandingan. Begitu lahir perempuan tidak akan dikubur hidup-hidup yang seperti sampai sekarang ini. Yang kelima, Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai pembeda Al-Furqan. Kita sudah tahu ini yang salah, ini yang benar, ini yang haram, ini yang halal. Tapi sekarang banyak manusia sudah diingatkan, kita dipanggil, diperintah oleh Allah untuk puasa, tapi banyak manusia-manusia yang mereka tidak melaksanakan puasa Ramadan. Kita nggak usah bertengkar, kita nggak usah ribut. Karena apa? Rasulullah mengatakan kamin so'imin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atos. Jangan sampai puasa kita hanya mendapatkan pahala haus dan dahaga, pahala lainnya tidak kita dapat. Karena sekarang ini mari kita berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, sehingga Ramadan kita betul-betul memiliki dampak yang positif untuk diri kita, keluarga kita, negara dan bangsa. Sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, qad taraktu fikum amrayni lan tadilu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatin nabiyyi. Saya meninggalkan warisan atau dua pusaka. Rasulullah meninggalkan warisan bukan harta, kedudukan atau kekayaan. Cuma dua kata Rasulullah. Qad taraktu fikum amrayni lan tadilu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatin nabi, yaitu kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis. Insya Allah kalau kita mau berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Al-Hadis, dijamin oleh Rasulullah kita akan bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim, innahu ta'ala jawadun karim malikum baru raufur rahim.